zikrallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wali ihya itini wali syukarin ni'mati biniyatin shadiqah timma tawakkuli. Udah ada yang tahu? Ya, Mas Mufi tahu nih, udah nih. Ya. Ya. Jadi itu saya tahu dari ngaji saya, dari guru saya di desa ya, ngaji kayak gitu diajarin niat tentang belajar. Jadi kita mau belajar, mencari ilmu itu ada niatnya ya. Ya, kayak Bu. gitu. Inti arti dari niat belajar ini yaitu yang pertama, aku niat belajar itu untuk mengharap ridho Allah. Mengharap ridho Allah berarti apa? Kita harus ikhlas ya, karena Allah, mohon petunjuk kepada Allah, semoga Allah memberkahi kita. Terus yang kedua, niat ngaji kita itu untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan dalam diri. Nah, niat kita ngaji itu niatnya untuk begitu loh. Untuk ya Allah, saya mohon petunjuk padamu, berikanlah saya atau kita pemahaman dari saya yang tidak tahu menjadi tahu. Terus yang ketiga, niat ngaji itu kita untuk menghidupkan agama Islam. Jadi kita yang ngaji atau mencari ilmu itu sedang menghidupkan agama Islam. Artinya apa? Kan ngaji atau mencari ilmu itu kewajiban ya, wajib. Nah, berarti kan kita sedang menjalankan perintah Allah. Lah itu menghidupkan agama Islam. Terus yang keempat itu kita niat niat kepada Allah dengan niat yang benar serta tawakal atau pasrah kepada Allah. Lah kita kan udah berusaha untuk mencari ilmu. Lah setelah itu kita itu harus tawakal atau pasrah. Ya Allah, saya sudah berusaha untuk mencari ilmu. Ya kita diberi kepemahaman atau apa itu kita pasrah kepada Allah kayak gitu ya. Jadi kita udah berusaha untuk mencari ilmu, ikhtiar, terus udah tinggal dipasrahin kepada Allah. Kita tinggal usaha belajar dan belajar kayak gitu ya. Udah berapa menit Mas Mufi? 2 menit. Nunggu kalau belum selesai. Oh. Gak apa-apa, lanjutin. Nggak apa-apa? Ya udah ya. Udah kayak gitu ya teman-teman. Nanti kita bisa belajar bareng kalau yang belum tahu niatnya belajar yang tadi ya. Ya, setuju? Ya, 8 ya. 8 9. Terus lanjut ya. Iya lanjut. Nah, kita udah tahu ya bahwa ketika mencari ilmu atau mengaji itu ada syarat-syaratnya yang telah disebutkan dalam kitab Ta'lim Ta'alim. Ya, syarat-syaratnya ngaji. Itu yang syairnya gimana Mas? Bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'an majmuri bayani tukain itu hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadin ustadin wa tulis zamanin. Ya, arti dari syair itu ya isinya tidaklah engkau akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Yang pertama dukain. Dukain apa artinya? Cerdas ya. Yang kedua wahirsin. Wahirsin itu semangat atau bersungguh-sungguh. Wastibarin, sabar. Yang keempat wabulghatin, ada bekal atau sangu ya. Yang kelima wa irsyadi ustadin, mendapat petunjuk dari guru. Yang keenam watuli zamani, waktunya panjang atau lama. Nah iya, jadi kita ngaji itu harus ada bekalnya kayak gitu. Yang pertama ya. Yang pertama dijelaskan sedikit-sedikit ya. Yang pertama cerdas. Nah, cerdas di sini itu kita tidak harus apa-apa tahu, kita tidak harus pintar kayak gitu. Nah, cerdas di sini berarti itu kan manusia diberikan potensi yang beda-beda. Lah tinggal kita memanfaatkan potensi yang diberikan oleh kita itu bagaimana ya kayak gitu. Lah cerdas di sini itu ada 2. Cerdas yang pertama itu cerdas yang diberikan oleh Allah. Yang kedua cerdas karena dari kita usaha sendiri, belajar dan belajar. Nah, ya. Terus
yang kedua itu semangat atau sungguh-sungguh. Ya, Jadi kalau kita mencari ilmu atau ngaji itu harus bersungguh-sungguh. Karena apa? Orang yang bersungguh-sungguh pasti akan mencapai apa yang diinginkan atau dicita-citakan. Ya, kita berhasil ya, sukses insya Allah. Amin. Amin. Terus yang ketiga sabar. Nah, sabar ini berarti kita harus tahan apa? Kita harus mau mencari ilmu. Lah, kita harus tahan dari kemalasan. Lah, malas. Lah, berarti kita harus sabar, harus tahan melawan kemalasan kayak gitu ya. Ya kayak gitu. Terus misalkan nih guru mengajarkan suatu ilmu pada hari ini tentang ini. Lah, kita belum bisa. Lah, kita harus sabar, lanjut besok lagi kayak gitu proses ya, sabar. Ya. Terus yang keempat itu wabul khotin ada bekal. Lah, jadi kita mencari ilmu itu harus ada bekal. Lah, misalkan lagi ya, guru itu mengajarkan suatu ilmu. Lah, kita tidak mempunyai kitab, terus kita tidak mempunyai buku atau pensil. Lah, ilmu kalau tidak ditulis atau dicatat pasti kita dalam jangka panjang pasti akan lupa. Tapi kalau bisa ditulis atau kayak gitu, kita mempunyai buku, terus pulpen, kitab, kan kita akan apa ya? Insya Allah mudah mendapatkan ilmu ya, mengingat kembali. Terus yang kelima, kita itu apa ya? Oh iya, yang kelima itu mendapat petunjuk dari guru. Lah, ini penting sekali mendapat petunjuk dari guru. Lah, jikalau kita kita tidak senang terhadap guru yang mengajari kita, pasti kita akan susah dalam menangkap ilmu kayak gitu ya, karena ada rasa tidak senang loh. Lah, sebaiknya kita kepada guru itu apa? Yang pertama, menghormati, terus suka kepada guru kayak gitu, bersikap sopan santun kayak gitu, tidak membuat perasaan guru tidak enak kayak gitu. Kita harus menjaga hati seorang guru. Terus yang keenam, waktu di zamani, waktunya yang panjang atau lama. Jadi kita dalam mencari ilmu itu tidak ada batasan waktu ya. Dari kita lahir ke bumi sampai kita masuk ke lahat nanti. Jadi misalkan ya, kita udah gede udah gede iki nggak ngaji, itu malahan nggak benar. Terus misalkan lagi kita lah ibu-ibu, bapak-bapak lah udah tua nggak ngaji, itu malah salah ya. Kita masih hidup di dunia, berarti kita harus mencari bekal untuk di akhirat kayak gitu. Jadi mencari ilmu itu tidak ada batasan waktu ya, kayak gitu. Ya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ini tujuan saya mengajak teman-teman kembali untuk mengingat-ingat. Pasti kalian udah pada tahu lah ya, insya Allah. Lah, sebelum saya akhiri, mari kita baca sholawat terlebih dahulu ya. Kita hari Jumat, mumpung hari Jumat nih, insya Allah ganjarannya berlipat ganda ya, insya Allah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah bareng-bareng ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa ilhadi Rasulillah wa kullil mujahidillah bi alil badri ya Allah. Ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita main